Oke teman-teman, selamat datang di channel saya kembali ya. Kali ini seperti biasanya saya mau menggarap lampu lagi teman-teman. Dan lampunya seperti ini. Ini orang datang dan minta lampunya untuk dibetulkan, tetapi ini lampunya ada 4. Saya ambil contoh sampel satu saja, yaitu saya mau garap yang lampu LED. Karena yang 3 ini rusaknya ada pada filamen, sudah pada menghitam semua, bahkan ada yang pecah. Ini kayak ini pecah ya. Ntar saya zoom. Nah, gasnya udah tertera keluar. Ini yang satu sudah menghitam panjang, ini yang model spiral juga menghitam panjang. Jadi sudah memang putus. Jadi saya mau ambil yang LED-nya saja. Tapi mohon maaf, ini LED-nya sudah saya buka untuk bagian tutup. Karena di sini yang saya jumpai dari saya lihat di atas baru kelihatannya gitu ya. Chipnya masih aman, tidak ada yang gosong. Biasanya kalau chip mati itu biasanya salah satu atau dua ada yang gosong teman-teman, tapi ini tidak ada. Ini LED model merek Crispo ya. Crispo untuk wattnya di sini 11. Di sini ada tanggal garansi 24 bulan 5 2022. Sekarang sudah November 2022. Berarti kisaran berapa bulan ini? Berarti belum nyampe 5 bulanan ya, tapi sudah putus lagi. Harusnya kalau ini dulu diganti chip ya, chipnya baru harusnya ya memang sudah tembus garansi gitu ya, karena garansi itu kan 2 bulan gitu ya, sedangkan ini sudah tembus lebih dari 2 bulan, berarti memang sudah garansi. Tetapi di sini mengalami mati teman-teman, makanya dari yang punya lampu membawa lampunya lagi ke saya, minta untuk dibetulkan. Sekalian yang 3 itu tadi, cuma di sini yang saya ambil contoh sampel, saya ambil yang bagian LED saja. Terlihat di sini memang seperti tidak ada yang gosong sama sekali, LED-nya masih mulus. Nah, tuh kan, tidak ada yang mempercak gosong. Saya curiga pada bagian driver sebab di sini seperti tercium bau sangit teman-teman. Kayak bau kebakar gitu loh. Yang saya takutkan di sini drivernya gosong teman-teman. Bentar-bentar. Biar teman-teman percaya, saya tes. Nah, ada tegangan kan? Tes lampu LED ini. Nah, benar-benar mati total. Ini tidak ada respon karena saya nyium bau sangit teman-teman. Takut, yang saya khawatirkan LED-nya gosong. LED-nya apa? Driver mesinnya itu kena loh. Coba kita bongkar. Oke, maaf ini saya pakai bekas karet ya, karena di sini casingnya licin sekali. Jadi kalau disentuh kayak saya puntir malah, karena dratnya ini cukup kencang ini teman-teman. Coba kita congkel, kita buka bagian mata LED-nya. Oke, aduh teman-teman, bisa dilihat dari atas casingnya tuh. Nah tuh, kelihatan. Berarti benar bau sangitnya berasal dari sini teman-teman. Ini biasanya ditandai dengan dioda B-nya yang sudah putus teman-teman. Dan di sini saya lihat juga bagian elko-nya juga sudah rusak. Bentar, biar lebih jelasnya saya dekatan lagi nih. Nah, coba diperhatikan. Elko yang kecil pun juga sudah gembung, yang besar juga sudah gembung. Resistor cycling pun di sini pasti sudah putus dan ditandai dioda B-nya sudah rusak juga. Nah, ini jalur juga sudah ada yang membekas tergores kebakar ya, di sini sudah leleh. Ini mengarah pada ini yang ke sini nih. Yang ke kotak kecil ini nih, ke resistor yang kotak kecil yang nilainya 0 ohm ini ya, cuma biasa sih. Ini bagian ini sudah ada tandanya, berarti ini sudah nggak pasti bingung gitu ya. Ini plus, ini min. Nanti saya ambil dari cabutan aja karena dioda B tidak ada spare part pengganti dari pabrik ya, tidak diedarkan. Tapi saya curiga ini IC-nya kenapa ya? Sebab di sini jalur IC juga sudah gosong teman-teman tuh.
Jadi ini gimana ya? Karena di sini saya pikir yang membuat terbakar itu di resistor sekring. Untuk masalah seperti elko atau resistor sekring sama dioda B diganti spare part itu bisa ya teman-teman, walaupun diambil dari bekas cabutan pun tidak masalah, yang penting komponen masih utuh gitu ya. Tetapi yang membuat saya angkat tangan di driver ini adalah itu pada pusat pada IC-nya teman-teman. IC-nya sudah ngikut gosong juga di sini. Ini kalau tetap saya nanti paksa di servis, mata LED yang tadinya tidak ada yang gosong, ini bisa gosong teman-teman, bisa konslet. Karena pusat IC-nya sudah rusak. Ini kan ada membercak gosong gitu kan. Nah, ntar ngeblur ya ini. Nah, tuh kan tuh. Ini jalurnya sudah gosong, IC-nya sudah kena ini. Enggak cuma dioda B, elko-nya dua-duanya gembung semua sampai tuh bawahnya tuh. Nah, kan elko-nya sampai kayak gini. Ini sudah pasti putus karena di sini gembung ya. Ini sudah rusak, sudah mau jobrol tuh elko-nya. Ini yang kecil juga hamil. Jadi gimana nih? Mau dibuang teman-teman? Jangan dong, ini mata LED-nya masih bisa berfungsi loh. Drivernya kita singkirkan aja yang rusak. Saya sudah menyediakan untuk driver pengganti, tapi ini bukan baru ya teman-teman. Ini driver juga termasuk servisan juga drivernya, bukan baru ya. Saya cek ini plusnya di sebelah sini. Nah, sekarang kita cek. Sekarang kita coba. Nah, kan masih nyala tuh. Bentar, ini menghadapnya nggak ke kamera sih ya. Nah, chipnya masih normal semua tuh teman-teman, masih terang benderang ini. Yang rusak berarti memang benar-benar dari komponen semua. Di sini memang saya sudah jujur sudah angkat tangan, tidak mau saya servis ya. Kali ini saya tutorialkan mengganti driver saja. Karena jujur itu IC-nya sudah kena. Memang buat saya angkat tangan itu pada IC-nya karena IC-nya sudah gosong. Jadi untuk spare part IC itu nggak ada ya. Kalaupun memang mau beli harus order dari Cina teman-teman. Dan nilainya itu harus sama. Jadi pergantian IC itu nggak bisa sembarangan ganti IC teman-teman. Komponen LED itu yang paling berbahaya itu memang IC. Kalau IC sudah terlanjur jebol itu susah teman-teman. Banyak dari tuser-tuser lain pun juga mending mengganti driver gitu ya. Kalaupun di tutorial orang lain itu ada yang mengganti IC, itu rata-rata ordernya memang dari Cina teman-teman. Mereka nggak order di Indonesia. Karena dari pabrik itu sudah tidak dikeluarkan. Pabrik tidak mengeluarkan spare part seperti yang seperti IC dioda B itu nggak ada spare partnya. Oke, ini tinggal saya rapikan ke ke casingnya biar cepat selesai, biar lampunya menjadi seperti semula lagi ya. Oke, selesai ya teman-teman untuk proses saya merapikan ulang. Semoga ini menjadi awet lagi karena kita ganti bagian drivernya. Untuk masalah dari chip tidak putus ya, yang rusak adalah pada driver. Nah, ini sudah sangat terang sekali, wattnya 11 tapi setara seperti watt 20-an teman-teman.
Jadi kali ini saya nggak jadi nyervis ya, karena sebenarnya bisa untuk diservis, tapi masalahnya itu titik yang membuat saya angkat tangan pada IC-nya yang sudah gosong ya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali kalau lampunya nggak jadi saya servis. Saya ganti servisnya dengan cara ganti driver gitu ya. Tapi insya Allah bisa awet lagi. Mungkin ini driver sudah kemakan usia kayaknya ini, jadinya sudah terlalu lemah sehingga dia gosong. Tapi nggak kemasukan air sih, biasanya kan kalau rusak-rusak gosong itu kan kemasukan air ya, tapi ini enggak kok. Ini kayaknya sudah kena usia karena sudah bolak-balik di servis gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan ditanyakan aja di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Semoga yang dapat saya videokan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman di subscribe karena subscribe itu gratis, di like, di komen, dan sampai ketemu di lain video. Terima kasih.